Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman di channel kita akan membahaskan full paket pembahasan TIU, tes intelijensi umum ya. Jadi ini full paket, sehingga mungkin waktunya pada video kali ini durasinya lebih panjang. Oke, nah jangan lupa tetap semangat dan tetap dukung channel ini supaya nanti untuk video yang berikutnya tentang pembahasan TIU yang akan kita buat ini berdasarkan subbab, submateri yang diujikan di sana. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuannya. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai dari yang nomor 1. Di sini tentang kesamaan, ya, kesamaan arti kata atau mana artinya yang paling dekat. Yang nomor 1, azab. Azab itu kalau dari arti yang sebenarnya itu adalah kesengsaraan, ya, malapetaka yang menyebabkan kesengsaraan, penderitaan yang sangat panjang. Nah, jadi jawabnya di sini yang paling tepat itu adalah kesengsaraan, ya. Nah, jadi malapetaka besar yang mengakibatkan kesengsaraan yang penderitaan yang sangat panjang. Jadi yang paling tepat adalah kesengsaraan. Oke, yang nomor 2, efiks. Efiks itu lebih condong kepada kasih sayang, ya. Efiksi ini adalah kasih sayang, ya. Itu arti dari kata efiksi. Kemudian yang ketiga, eksplikasi. Eksplikasi itu sama artinya dengan penjelasan atau pemaparan, ya. Penjelasan atau pemaparan. Nah, jadi jawabannya yang A. Kemudian yang berikut, yang keempat, ini hedonisme. Hedonisme ini adalah huru-hara, ya. Kegiatan huru-hara disebut sebagai hedonisme. Kemudian yang kelima, friksi. Friksi ini adalah perpecahan, ya, perpecahan. Nah, jadi jawabnya adalah yang A. Nah, sekarang teman-teman, seandainya teman-teman ketemu dengan kata-kata yang seperti ini, yang mungkin buat teman-teman masih baru atau belum pernah mendengar kata-kata ini, bagaimana caranya untuk menjawab? Nah, jadi kalau kita diperbolehkan untuk menebak atau kita punya kesempatan untuk menebak, maka jawabannya ini kita perhatikan. Contoh, nomor 1. Dari jawaban ini kita lihat mana di sini yang merupakan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan dari kata-kata yang tersedia. Jadi kata-kata itu kita kelompokkan terlebih dahulu, ya. Kalau kita kelompokkan terlebih dahulu, ini kan penindasan, ini sangat berbeda dengan arti yang lain. Kehancuran, malapetaka, kemudian penderitaan, kesengsaraan, ini juga 3 kelompok lagi nih ya. Kehancuran ini kan, nah ini berbeda dengan 3 kelompok ini, ya kan? Nah, sehingga ini kita eliminasi sehingga yang sisa kan 3 lagi nih, penderitaan, kesengsaraan, malapetaka, ya kan? Nah, ini juga kalau teman-teman telaah lagi dari makna kalimatnya itu, ini kan malapetaka ini juga ini bisa lebih memungkinkan untuk kita eliminasi, sehingga sisa penderitaan dan kesengsaraan nih yang hampir mirip-mirip ini kan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman belum tahu apa tadi artinya, maka kita akan menebak. Menebaknya itu peluangnya sudah 50-50, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi saran saya di sini yang lebih tepat adalah teman-teman harus memperbanyak membaca kesamaan-kesamaan atau sinonim-sinonim yang seperti ini ya. Nanti untuk video yang berikutnya kita akan melihat bentuk kesamaan-kesamaan kata-kata yang seperti ini. Mungkin ada beberapa video-video yang akan kita munculkan, sehingga di sana ada beberapa contoh soal yang lain. Oke. Nah, kemudian yang berikut ini tentang lawan kata. Nah, sama juga seperti yang tadi. Kalau untuk lawan kata dan sinonim ini juga bisa kita pakai cara logikanya seperti itu untuk menjawab soalnya. Tapi tetap kembali kepada saran saya tadi, kalau boleh ini harus lebih banyak teman-teman membaca atau menghafalkan kosakata-kosakata yang aneh-aneh atau yang tidak sering terungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang nomor 6, absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan. Diserap.
ya kan? Atau perpindahan dari satu zat ke zat yang lain. Nah, jadi artinya itu adalah penyerapan. Kita di sini disuruh mencari lawan katanya. Yang paling tepat itu lawan kata penyerapan itu adalah pengikisan. Ya, oke. Debil itu adalah kecerdasannya yang di bawah rata-rata. Ya, berarti debil itu sama dengan idiot. Berarti lawan katanya yang lebih tepat adalah cerdas. Oke, kemudian yang berikut nomor 8, transendensial. Transendensial ini adalah kegiatan kerohanian. Sesuatu yang tidak nyata, tapi kita percaya ada. Ya kan? Nah, jadi lawannya itu adalah nyata. Ya, bukan jelas, tapi nyata. Sesuatu yang tidak nyata, yang kita percaya. Ya, itulah kegiatan transendensial. Lawan katanya adalah kegiatan yang lebih nyata. Ya. Nah, kemudian porto itu adalah biaya-biaya yang kita lakukan ya di dalam kegiatan usaha. Nah, jadi porto itu biaya, sama juga dengan anggaran ya, sama juga dengan pengeluaran ya, hasil belum tentu. Nah, yang paling tepat itu lawan daripada pengeluaran itu atau biaya itu adalah pendapatan. Kemudian yang berikut monolog. Monolog itu adalah suatu kegiatan pembicaraan yang dilakukan oleh seseorang ya. Pembicaraan itu atau dialog itu dilakukan oleh sendiri ya, seperti yang heboh ya di media massa yang ada di satu stasiun televisi melakukan kegiatan monolog ya. Nah, di sini lawannya itu adalah dialog, berarti monolog satu, dialog boleh dua atau beberapa ya. Nah, itu bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga ini kalau kita lihat di sini soalnya ini tentang analogi. Nomor 11 sampai dengan nomor 16, mana padanan-padanan yang tepat di sini ya, yang kita pakai untuk melihat hubungan kata-kata. Yang pertama di sebelah kiri tanda sama dengan dan di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini piramid ya, piramid itu dihubungkan dengan apa? Sama dengan titik-titik dihubungkan dengan arca. Jawabnya adalah piramid itu ya merupakan tempat dari mumi ya. Sedangkan candi itu tempat untuk menyimpan arca ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Pilihannya adalah yang C. Kemudian yang berikut, yang nomor 12, di sini suara titik-titik sama dengan titik-titik padam ya. Suara habis namanya bisu, energinya habis disebut padam ya. Nah, itu yang paling tepat di sini. Jadi kita lihat hubungan antara kelompok yang pertama, pasangan yang pertama dan pasangan yang kedua harus sama pasangannya ya. Nah, nomor 13 titik-titik burung, kemudian roda titik-titik ya. Nah, di sini sayap itu yang menggerakkan burung bisa terbang, kemudian roda yang menggerakkan mobil. Nah, kira-kira seperti itu kesamaannya. Jadi pilihannya adalah yang B. Kemudian yang berikut, yang nomor 14, titik-titik cangkir makanan titik-titik minuman. Ya, minuman diletakkan di cangkir, kemudian makanan diletakkan di piring ya. Jawabannya adalah yang B. Yang berikut nomor 15, titik-titik ketua, kemudian provinsi titik-titik. Berarti organisasi dipimpin oleh ketua, kemudian provinsi dipimpin oleh gubernur. Nah, pemimpinnya ya. Oke, yang berikut untuk soal yang nomor 16 sampai dengan yang nomor 20, pilihlah simpulan yang paling tepat dari semua pernyataan atau premis yang tersedia pada setiap soal. Nah, yang pertama di sini, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M adalah ramah, tapi pandai bicara. Berarti Tuan M itu tidak penipu, ya. Tuan M itu bukan seorang penipu, meskipun dia pandai bicara. Nah, ingat, pada logika matematika kalau ada kata dan, nah ini teman-teman, kalau ada kata dan A dan B, berarti ini berlaku ibaratnya mutlak ya. Dua-duanya harus dipenuhi, baru kalimat itu bernilai benar. Nah, jadi kalau ada kata dan, berarti dua-duanya harus benar. Nah, jadi kalau satu aja, berarti tidak benar. Nah,
Andi dan Budi pergi ke supermarket. Andi aja yang pergi, kalimat itu salah. Budi aja yang pergi, kalimat itu salah. Ya, tapi kalau kedua-duanya pergi, baru kalimat itu benar. Nah, itu mungkin yang bisa teman-teman pakai untuk mengaplikasikan soal yang seperti ini. Sama juga yang nomor 17, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Ya, ada bantuan dan hadiah untuk yang mempunyai tabungan yang kurang dari 3 juta, tapi dia korbannya. Yusuf menerima bantuan, tapi tidak menerima hadiah. Berarti Yusuf tidak memiliki tabungan yang 3 juta rupiah. Berarti jawabnya adalah Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Ya kan? Nah, jadi dia harus kurang dari 3 juta baru mendapatkan itu, ini dan ini. Ya kan? Nah, kata dan itu tadi ditekankan di sana lagi. Nomor 18, semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman berwarna indah. Nah, ingat teman-teman, ini ada kata sebagian, pasti jawabannya sebagian. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita tebak. Semua salah. Berarti jawabnya adalah yang D. Ya. Nah, di video saya yang terdahulu, ya kebetulan untuk penarikan kesimpulan seperti ini, saya sudah membuatkan ada 2 video menerangkan bagaimana cara untuk menjawab soal seperti ini. Kalau ada kata sebagian, pasti jawabnya sebagian. Kalau ada kata tidak, pada premis-premisnya itu, maka konklusinya juga pasti ada kata tidak. Ya, nah itu nanti bisa teman-teman lihat di link channel di bawah atau pada notifikasi yang ada muncul di atas ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 19. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai oleh adik. Nah, mana ini jawaban yang paling tepat? Jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Jika adik bepergian, maka ibu bepergian. Ya, ini kalimatnya dibalik nggak boleh ya. Tidak boleh dibalik kalimat yang kedua itu. Dengan ibu selalu bepergian sertai adik. Kalau adik bepergian belum tentu ibunya bepergian ya. Nah, jika ayah bepergian maka adik juga bepergian, karena ibu pergi berarti adiknya juga harus ikut pergi. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, yang berikut yang nomor 20, semua siswa pandai berbahasa Inggris. Semua siswa yang pandai berbahasa Inggris pandai berdebat. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Ini kalau kita lihat dalam bentuk himpunannya, ini contohnya himpunan yang pandai berdebat. Nah, ada yang pandai berbahasa Inggris. Ini kita singkat. Ya. Semuanya yang pandai berdebat. Semua yang pandai berbahasa Inggris pandai berdebat ya. Berarti yang berdebat itu yang lebih besar di sini disebutkannya. Ya. Nah, kemudian yang pandai berbahasa Inggrisnya tentunya himpunannya ada di dalam. Ya, jadi ada di dalam, contohnya seperti ini. Ini yang pandai berdebat. Nah, ini pandai bahasa Inggris yang di dalam ya. Nah, kemudian siswa yang pandai berbahasa Inggris pandai berdiskusi. Yang berdiskusi, berarti kan yang berdiskusi ini semuanya yang pandai berdiskusi, belum tentu semuanya pandai bahasa Inggris. Nah, jadi ini irisannya mereka bertiga. Artinya ini apa ini? Yang pandai berbahasa Inggris sebagian ya, pandai berdebat dan pandai bahasa Inggris. Ya kan? Nah, jadi sebagian siswa yang pandai berbahasa Inggris, pandai berdebat dan pandai gemar berdiskusi ya. Ini debat, ini kebetulan dua-duanya, dan ini diskusi gitu. Nah, jawaban yang A, sebagian siswa pandai bahasa Inggris, pandai berdebat dan pandai berdiskusi. Pilihannya adalah yang A. Oke, nah kira-kira seperti itu cara untuk menjawab ini. Nah, demikian juga teman-teman, di video yang berikutnya nanti kita akan membahas ini sudah ada video penjelasan ini lebih lengkap khusus untuk penarikan kesimpulan seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan di atas channel ya, atau link video yang menyatakan pembahasan ini. Oke. Nah, berikut yang
berikutnya di sini soal nomor 21 sampai dengan nomor 25, pilih bilangan atau huruf yang paling tepat yang merupakan kelanjutan dari pola deret atau soal ya. Nah, di sini yang nomor 21 teman-teman angkanya ini 6, kemudian 11, 18, 29. Ini kalau kita lihat ya dari angka-angka yang muncul, nanti untuk deret-deret itu ada yang bisa lompat-lompat 1, lompat 2, lompat 3, bahkan bisa juga lompat 4. Nah, kemudian pada operasinya itu, operasi lompat 1, lompat 2, lompat 3, atau lompat 4 itu tadi bisa muncul dalam bentuk penjumlahan, perkalian, bagi, kuadrat, atau akar. Ya, nah itu operasi-operasinya. Nah, jadi itu kita kombinasikan. Nah, kemudian ada pola yang lain juga, ada yang namanya Fibonacci, kemudian ada deret bertingkat, ya nanti itu akan kita bahas juga khusus, ya. Nah, oke, ini kalau kita lihat ini lompat 1, teman-teman, ya dari 6 ke 11 itu kan ditambah berapa itu? Tambah 5 ya. Kemudian 11 ke 18 ini tambah 7. Nah, kemudian ke 29 tambah berapa ini? Tambah 11. Ke 42 ini tambah 13 ya. Nah, kemudian ini ke 59 itu tambah 17 ya. 17. Kemudian 59 ke 78 itu ditambah dengan 19. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini polanya yang muncul, ini 5 ke 7, ini tambah 2. 7 ke 11, ini tambah 4. 11 ke 13 tambah 2. Nah, ini udah mulai kelihatan polanya. 2, 4, 2, ini juga 4 gitu ya. Nah, kemudian ini kemari 2 lagi, berarti ini tambah 4. Ya kan? Nah, berarti ini 23. Nah, ini berarti tambahin 23. Ya, berarti 100, 101. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Ini namanya pola bertingkat. Yang berikut yang nomor 22, ini kalau kita lihat polanya ini lompat-lompat 3 ya. Lompat 4 ya, dari 7 ke 9 ini tambah 2. Dari 9 ke 11 tambah 2. 11 ke 13 ya kan, tambah 2. Nah, berarti 13 ke sini ya. Ya. Itu tambah 2 lagi, berarti jadinya 15. Ya, 15 berapa? Ini ada 15,6, 15,8, 15,9 ya. Kita lanjut, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, ke 5 tambah 1, ke 6 dong berarti ya. Tambah 6, berarti 15, 6. Nah, jadi ada juga yang seperti ini polanya, tambah lompat-lompat yang keempat ya, yang keempat, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nomor 23, 4, 1, 2, kemudian minus 1, sampai seterusnya. Ini lompat 2 ya. Ini lompat 2, dari 4 ke 2, ini kan kurang 2. 2 ke minus 2 itu kurang 4. Minus 2 ke minus 10 itu minus 8, kurang 8. Ya, nah ini kalau kita teruskan nanti berarti kurang berapa? Ini kita kali 2 kan? Kali 2 kurang 16 dong berarti. Nah, kebetulan bukan yang di sini yang ditanya. Nah, ini kalau kemari minus 2. Ini minus 4. Sama ya. Ini berarti minus 8. Nah, minus 8 berarti jadinya minus 5 minus 8 minus 13. Nah, jadi ada polanya juga yang larik 2, ibaratnya seperti ini ya. Ini tadi larik 4. Nah, kemudian yang sana larik nomor 21 larik 1. Nah, cuman operasinya jadinya bertingkat. Ya, nah ini pola-pola huruf. Kalau kita lihat dari C, B, A, ini sebenarnya dibalik ya. Dari C ke A, kalau dibalik A, B, C gitu ya. Nah, D, E, F, arahnya ke sana. Kemudian ini G, H, I. Nah, jadi arahnya ini aja 3 huruf kita bolak-balik ya. Kemudian ini arahnya ke sana. Ya kan? Nah, kemudian ini arahnya ke sini. Ya, ke sini ya. Habis I, J, K, L, M, N, O. Nah, berarti urutannya NO. NN, bukan MN ya, tapi NM. Pilihannya yang B. Ya, nomor 25.
Ini juga huruf-huruf. Ini kalau kita lihat C, D, E, F, G, hilang G. Ini hilang. Ya, ini ada hilang. Tapi ini F-nya jadinya double. Nah, berarti kita pakai aturan yang seperti ini juga. C, D, E, F, G hilang. Nah, I, H, I, J hilang. Ini harusnya J, K, L yang hilang. Ya kan? Nah, ini hilang. M, N, O, P, P, gitu ya. Nah, sama seperti yang ini tadi ya. Nah, berarti jawabnya adalah P. Nah, jadi pilihannya yang B. Nah, jadi ini tinggal kita ikutin aja aturan-aturannya. Oke, yang berikut ini tentang aritmatika ya. Ini aljabar. Jika A dan B dua bilangan positif, B lebih besar dari A, maka nilai pecahan berikut yang terbesar. Nah, yang terbesar. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat pada bilangan ini A per B, ya A lebih kecil dari B. Kita misalkan contohnya 1 per 2, A-nya 1, B-nya 2. Nah, ini masing-masing kalau kita tambahkan 1, berarti jadinya 2 per 3. Tambahin lagi dengan angka yang sama. Contohnya kita naikin aja ya, 1 di atas 1 di bawah, berarti 3 per 4. Nah, yang selanjutnya. Nah, bilangan ini nilainya makin besarkah atau makin kecil? Jawabnya adalah makin besar. Nah, kalau kita hitung sendiri ini kan 0,5, 0,66, 0,775. Nah, jadi mana yang lebih besar 1 per 2 dengan 11 per 12? Nah, jadi jawabnya dari sini kesimpulannya yang paling besar adalah 11 per 12. Jadi makin besar dia angkanya, selisihnya sama-sama 1 gitu ya, atau selisihnya sama 2, maka angka yang paling besar itu ya nilainya yang lebih besar. Jadi jawabnya itu kita hanya membandingkan antara pilihan A dan E. Jawabnya sesuai yang kita buktikan, jawabnya adalah yang E. Nomor 27, jika N sama dengan 7, maka sisanya, jika N dibagi 7, sisanya 3. Jika 5N dibagi dengan 7, sisanya berapa? Nah, N itu kan berlaku untuk semuanya. Nggak bisa dibagi-bagi kalau kalimatnya seperti ini, nggak hanya sebagian aja. Dan di sini nggak disebutkan batasan N-nya. Nah, sehingga N ini berlaku untuk semua, N elemen bilangan real. Kalau N-nya kita misalkan 1 yang lebih mudah ya. Nah, kalau kita misalkan N-nya 1 kan nggak bisa dibagi 7. Angka berapa ini yang bisa dibagi 7 sisanya 3? Berarti 10 ya, yang pertama sekali ya. Yang paling mudah ya. Yang lain juga banyak. Nah, tapi kita pilih yang paling mudah. N-nya sama dengan 10. 10 dibagi 7 kan 3. Nah, berarti kalau N-nya 10, tinggal dimasukin ke pertanyaannya 5N, berarti jadinya 50. 50 dibagi dengan 7, 49, berarti sisanya 1. Ini yang dia tanya. Gitu. Nah, jadi kita ubahkan ke dalam bentuk bilangan-bilangan saja. Nomor 28. Jika minus 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3, dan Y-nya minus 2 lebih kecil dari Y dan lebih kecil dari 4. Artinya X itu antara minus 4 dan 3 ya. Kemudian Y-nya juga antara minus 2 sampai dengan 4. Maka nilai maksimum 2X supaya ini hasilnya positif dan ini positif, hasilnya sehingga positif nanti itu yang paling besar tentunya. Maka X-nya kita ambil yang paling besar, 3. 2 kali 3, 6 dikurang. 3 dikali Y-nya ambil yang paling kecil supaya dikali negatif, minus 2. Negatif kali negatif jadinya positif. 6 tambah 6 dong. Jadi jawabnya hasilnya adalah 12. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut lagi yang nomor 29. Kalau ada soal yang seperti ini bentuknya, teman-teman ingat kalau angka-angka pada umumnya diselesaikan menggunakan rumus-rumus. Ya. Kalaupun tidak menggunakan rumus-rumus ya pasti aljabar lah ya. Kita selesaikan angka-angka itu dengan menggunakan rumus atau aljabarnya. Jadi ada rumusnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bisa diselesaikan menjadi A kurang B dikali A tambah B. Ya. Nah, berarti ini kita jumlahkan atau kita kurangkan duluan nggak masalah. Ya kan? Nah, ini kalau dikurangkan jawabnya itu adalah 5. Kemudian kalau dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 2
ribu ya, 2000 gitu. Nah, berarti hasilnya menjadi 10.000 gitu ya. Pilihannya adalah yang C. Nah, jadi kalau seandainya kita kuadratkan ini kan udah bilangannya kemana-mana, susah untuk mencarinya. Kita lanjut lagi yang nomor 30. Sebuah barang didiskon 2 kali. Mula-mula barang tersebut diskon 20%. Kemudian barang yang telah didiskon lagi 30%. Nah, ini cara cepatnya teman-teman untuk mencari yang namanya diskon-diskon. Ingat bahwa diskon itu adalah potongan harga. Jadi yang dibayar yang pertama, yang dibayar ya. Nah, yang dibayar yang pertama karena diskon 20, maka sisanya 80% lagi. Kita misalkan harga semula X, maka 80% X. Nah, kemudian yang kedua, yang dibayar setelah diskon yang kedua, karena diskon 30, maka sisanya 70% lagi. 70% dari harga yang pertama. Nah, berarti ini hasilnya adalah 70% dikali dengan 80% X. Ya kan? Nah, ini 100-nya. Ini kan bisa hilang 1. Nah, maka tinggal 7 dikali 8, 56% X. Nah, inilah yang dibayar. Berarti artinya itu diskonnya berapa? Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita ambil kesimpulannya di sini. Kalau diskon 20%, berarti yang dibayar 80% X. Kalau 80% X berarti artinya apa? Dibalik ya. Diskonnya 20%. Kalau 70% yang pertama, berarti itu artinya apa? Udah diskon 30%. Kalau 56% dari X itu artinya udah diskon berapa persen? Jawabnya 44%. Nah, jadi ingat, ada diskon-diskon 2 kali seperti ini jangan ditotalin, ditambahkan jadinya 50, salah. Ya, itu tidak sama artinya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Di sini yang nomor 31. 5 orang atlet P, Q, R, S, dan T sedang mengikuti acara penganugerahan atlet terbaik. P dan R adalah atlet dari cabang sepak bola. S dan Q adalah atlet dari cabang bulu tangkis. Bila atlet dari cabang yang sama tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, jadi di sini yang disebutkan itu kemungkinan posisinya mereka itu, dan ingat tadi ada syaratnya PR, SQ itu nggak boleh bersebelahan ya. Nah, kita anggap di sini P sama dengan R. Kita kasih tanda seperti itu dulu. Kemudian S sama dengan Q gitu ya. Nah, jadi posisi ini tidak boleh nanti berdekatan. Nah, ini lalu kita urutkan 5-5-nya. Nah, daripada kita mengurutkan pada garis bilangan, untuk menjawab soal yang seperti ini lebih cepat kalau ini kita perhatikan aja dari jawabannya ya. Dimana PR, SQ itu jadi acuan kita, ada nggak yang berdekatan. PR, nah ini berdekatan, contohnya ini langsung kelihatan, salah berarti jawaban C. SQ ini salah, nggak boleh berdekatan. PR ini muncul lagi, SQ ini muncul lagi. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A. Nah, jadi ini namanya sistem eliminasi, lebih cepat ya dibandingkan kita urutkan sendiri. Nah, kemudian yang nomor 32, Tisa adalah siswa terkaya di sekolahnya. Nah, kalau seperti ini dia soalnya, baru kita masukin ke garis bilangan ya. Ini maksudnya yang paling ya, yang terkaya, berarti yang paling kaya. Berarti posisinya Tisa itu di sini ya. Ini Tisa, kita singkat aja Tisa. Nah, kemudian disebutkan tadi Tisa adalah siswa terkaya di sekolahnya. Ari kalah kaya dari Dian ya. Ari kalah kaya dari Dian. Berarti ini posisinya bisa kita buat contohnya di sini Dian, berarti Ari ada di belakangnya ini. Ya kan? Gitu. Kalau diurutkan pada garis bilangan ibaratnya seperti itu. Nah, tetapi Dian sama kayanya dengan Rahma. Berarti Dian dan Rahma itu sama. Ya kan? Dian dan Rahma. Sementara Rahma lebih kaya dari Yuni. Nah, ini sekarang masalahnya Yuni. Yuni itu di mana posisinya? Boleh di sini mungkin, atau boleh juga di sebelahnya ya, di sebelah kiri atau kanan daripada Ari. Nah, ini yang belum pasti disebutkan di soal. Nah, kesimpulan, Rahma lebih kaya daripada Tisa. Rahma lebih kaya dari Tisa, salah ya. Yuni lebih kaya daripada Dian. Nah, ini belum tentu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang belum pasti tadi. Ari tidak kalah daripada Tisa. Ari tidak, salah ya. Yuni lebih kaya daripada Ari.
Yuni lebih kaya daripada Ari. Nah, ini yang masih belum bisa tadi. Rahma lebih kaya daripada Ari. Nah, ini jawabannya yang sudah tepat, sudah pasti ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikut nomor 33, tubuh Ali lebih besar daripada Supri. Ya. Nah, ini juga bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan atau dalam bentuk penanda-penanda lambang ya. Ali lebih besar daripada Supri. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian tetapi lebih kecil daripada Pardi, berarti Pardi lebih besar lagi dari Ali, ya kan? Nah, sementara tubuh Anto lebih besar daripada Pardi. Anto lebih besar lagi dari Pardi. Nah, berarti kesimpulannya di sini kalau mau kita urutkan pada garis bilangan, ya, ini berarti Anto lah yang paling besar, ya kan? Jadi jawabannya itu yang paling besar itu yang paling besar ya Anto ya. Nah, kalau kita lihat dari jawabannya, tubuh Supri paling kecil dari semuanya, betul ya? Ini Supri kan paling kecil. Atau kalau kita masukin ke garis bilangannya yang tadi, nah berarti di sini Anto. Setelah Anto baru Pardi. Setelah Pardi baru Ali, ya kan? Ali. Setelah Ali baru Supri, ya kan? Nah berarti Supri yang paling kecil tubuhnya dari semua. Jawabannya adalah yang E. Kemudian yang berikut nomor 34, usia pengumuman hasil ulangan matematika. Jumlah nilai Olive dan Dewi lebih kecil dari Inaya. Jadi Olive ditambah dengan Olive dan Dewi ya, Olive dan Dewi itu lebih kecil dari Inaya. Nah, kemudian sedangkan jumlah nilai Inaya dan Olive dan Dewi berarti Inaya plus Olive plus Dewi ini katanya masih lebih kecil dari Gani. Nah, berarti kesimpulannya si Gani ini yang paling besar nilainya ya. Nah, nilai Gani merupakan penjumlahan nilai Inaya, Olive, dan Dewi. Belum tentu. Yang nilainya paling tinggi adalah Inaya. Salah. Gani tadi. Nilai Dewi paling kecil. Nilai Dewi paling kecil. Tadi katanya di sini disebutkan jumlah nilai Olive dan Dewi lebih kecil daripada nilai Inaya. Tidak ada disebutkan perbandingan antara nilai Dewi dan Olive. Belum tentu. Ya. Nah, kemudian nilai Inaya paling disebutkan di sini nilai Inaya lebih tinggi daripada nilai Gani. Salah ya. Jumlah nilai Gani dan Dewi sama dengan jumlah nilai Olive dan Inaya. Nah, di sini masih rancu. Coba kita lihat lagi kalimatnya. Usai pengumuman hasil ulangan matematika, jumlah nilai Olive dan Dewi lebih kecil dari nilai Inaya. Sementara nilai Olive lebih besar daripada nilai Dewi. Nah, berarti jawabannya yang C ini ya. Nilai Dewi lebih kecil. Ya, atau paling kecil lah di situ disebutkannya karena sudah ada penekanan sebenarnya di sini kan. Nilai Olive lebih besar daripada nilai Dewi. Ya, jadi nilai Dewinya lah yang paling kecil. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 35. Di sini disebutkan Ahmad, Asok, Kiki, dan Sogi adalah peserta final lomba lari 17 Agustus. Ahmad finish sesudah Asok, tetapi sebelum Kiki. Sementara Sogi mencapai finish sesudah Ahmad. Nah, soal yang seperti ini kita buat baiknya dalam bentuk garis bilangan ya. Finishnya berarti di sini menuju finish semuanya. Nah, kemudian Ahmad finish sesudah Asok disebutin ya. Di sini berarti ada Ahmad ya, kita singkat. Kemudian ada Asok ya. Asok di sini duluan berarti ya. Asok finish duluan daripada Ahmad. Nah, kemudian Ahmad katanya tadi finish sesudah Asok tetapi sebelum Kiki. Nah, di sini ada Kiki. Berarti ada Kiki di sini ya. Nah, kemudian sementara Sogi mencapai finish sesudah Ahmad. Berarti kan setelah Ahmad baru Sogi. Nah, berarti di sini ada Sogi. Ya, di sini ada tempel si Sogi. Nah, kemudian dari urutan-urutan ini Ahmad mencapai finish setelah Kiki. Salah ya.
Kemudian Ahsoka memperoleh juara kedua. Salah, dia malah juara yang pertama ya. Ahsoka mencapai finish setelah Sugi mencapai finish setelah Ahsoka. Sugi setelah Ahsoka, salah ya. Dia tadi setelah Ahmad malah tadi, jadi sebut ini soal. Kiki mencapai finish paling akhir, betul ya. Kiki berarti yang paling terakhir. Kiki dan Sugi mencapai finish pada 1:10 ya, dan sudah salah tadi ya, karena Sugi setelah Ahmad, dan tadi Kiki di belakang. Oke, demikian untuk pembahasan video yang pertama paket. Akan berikan video ini pada pembahasan secara parsial